Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan iman, Islam, Allah memberikan kesehatan, dan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah, lalu kemudian lanjutkan dengan kajian keislaman. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan panduan hidup yang terbaik untuk umat manusia. Jemaah saya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang rizqun minallah. Rezeki itu dari Allah. Dan pemahaman tentang rezeki dari Allah ini pemahaman yang teramat penting dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anggota keluarganya. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul terkait rezeki ini adalah, apakah rezeki itu berasal dari Allah? Kalau Allah yang menentukan rezeki kita, lalu kemudian untuk apa kita berikhtiar? Atau rezeki itu hasil kolaborasi antara kita dengan Allah? Atau rezeki itu adalah semata-mata karena ikhtiar kita? Ini pemahaman yang sangat penting kita pahami, kita tempatkan kedudukannya sehingga kita itu paham betul dalam memandang rezeki dari Allah dan paham juga menempatkan ikhtiar kita di dalam mencari rezeki. Sebelumnya saya ingin mereview materi kita minggu yang lalu. Ini frame berpikirnya sangat penting untuk memahami tentang rezeki, nanti tentang tawakal, tentang hidayah, tentang dolalah, dan cabang-cabang akidah yang lain. Minggu yang lalu kita membahas tentang qada wal qadar. Pembahasan tentang qada wal qadar ini erat kaitannya dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang POV-nya itu adalah manusia, bukan VOV-nya adalah Allah. Kalau VOV-nya Allah, itu nanti pemahaman kita adalah apakah perbuatan itu Allah yang menciptakan? Apakah Allah itu tahu tentang perbuatan yang akan kita lakukan? Ataukah kehendak Allah itu menentukan kehendak kita? Apakah semua sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz? Ini semua ada dalilnya. Dan bukan itu yang dibahas. VOV-nya itu bukan Allah. Kita cukup menerima saja apa yang dinyatakan di dalam dalil. Tapi POV perbuatan kita itu menyangkut masalah hisab yang diberikan Allah kepada perbuatan kita. Kalau kita ditanya yang kita ini datang ke sini atas kehendak kita atau kehendak Allah, maka jawabannya adalah kita datang ke sini misalnya itu adalah kuasa kita. Jadi POV-nya manusia. Kita punya kuasa untuk datang ke sini atau tidak datang ke sini. Sehingga dalam kehidupan ini, kalau kita lihat perbuatan dan kejadian, kita tidak melihat Allah ya, VOV-nya manusia. Bahwa manusia itu memang ada yang dia kuasai. Saya misalnya mengangkat ini kehendak saya nih.
Saya mau ngomong yang benar, itu kehendak saya. Itu kita kuasai. Ada yang tidak kita kuasai. Yang tidak kita kuasai, misalkan ada perbuatan yang menimpa kita. Tiba-tiba misalnya kita naik mobil, hati-hati nabrak orang, kita tidak sengaja. Itu di luar kuasa kita. Maka yang di luar kuasa kita ini itu tidak dihisab. Nah, di luar kuasa ini namanya qada. Adapun yang ada dalam kuasa kita, yang kita bebas memilih, maka itu akan dihisab oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi kita itu bertanggung jawab atas daerah yang kita kuasai. Mau melakukan ini atau tidak melakukan ini itu dihisab oleh Allah. Bahkan sekecil-kecilnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya. Jadi jelas sekali. Nah, maka kita berhati-hatilah di wilayah yang kita kuasai. Nah, jamaah saudara rahmati Allah, muncul sekarang pertanyaan. Rezeki itu berasal dari mana? Maka kita kumpulkan saja ayat-ayat Allah terkait masalah rezeki. Nah, saya ini mencatat banyak sekali ayat-ayat terkait masalah rezeki. Misalkan Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, yang halalan thayyiba. Jadi kata-katanya Allah, ya, razaqakumullah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu dan kemudian Allah memberikan rezeki. Quran surah Ar-Rum 40. Kita lihat lagi Quran Yasin 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendakinya tanpa hisab. Ali Imran 37. Kalau kita teruskan, Al-Ankabut 60, Toha 132, Al-An'am 151, Al-Isra 31, Al-Hajj 58, Ar-Ra'd 26, Al-Ankabut 17, Al-Hud 6 dan yang lain-lainnya menunjukkan ayat ini Allah lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Mungkin ada yang bertanya, lah kalau Allah memberikan rezeki, lalu untuk apa kita berikhtiar? Kalau Allah misalnya menentukan hari ini kita tidak dapat rezeki, terus ngapain kita ikhtiar? Bukankah Allah sudah mencatatnya? Maka pemahaman yang minggu lalu terkait masalah rezeki dan ikhtiar, kalau itu wilayahnya POV-nya itu adalah Allah, point of view-nya ada Allah, rezeki itu dari Allah, ya sudah kita terima saja. Kenyataannya rezeki itu dari Allah. Allah mengatakan itu. Dan rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi kalau ada orang mencuri, ada orang bekerja, dua-duanya menghasilkan uang, itu rezeki mereka. Cuma yang satu rezekinya halal, yang satu rezekinya haram. Kalau rezeki itu pemberian dari Allah, lalu ada yang namanya kepemilikan. Kalau kepemilikan itu adalah penguasaan kita terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan aturan Allah. Jadi kalau kita bekerja misalnya, caranya halal, itu milik kita, uang hasil pekerjaan itu.
rezeki kita dan milik kita. Tapi kalau ada orang mencuri, dapat dia uang, itu rezekinya si pencuri, tapi bukan miliknya si pencuri. Jadi beda rezeki dengan kepemilikan. Rezeki itu dari Allah, bisa halal dan haram, tergantung perbuatan manusia. Nah, jadi kita harus memahami bahwa dalam hidup ini, dalam mencari rezeki, untuk memiliki harta benda itu ada dua jalan secara umum, jalan halal maupun jalan haram. Dan kita tidak kuasa menentukan rezeki itu. Lalu kemudian kalau orang itu salah memahami rezeki, ini seringkali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Banyak orang memahami rezeki itu, dia bilang begini, rezeki itu karena ikhtiar saya. Atau walaupun dia nggak ngomong, dalam hatinya dia merasa tidak akan mendapat rezeki kalau dia tidak berusaha. Benar enggak? Kalau dia tidak berusaha, dia tidak mendapatkan rezeki. Usaha itu tidak ada hubungan sebab akibat dengan rezeki. Kalau hubungannya sebab akibat, setiap usaha pasti mendatangkan rezeki. Faktanya ketika kita berusaha belum tentu rezeki datang. Kadang-kadang kita tidak berusaha, rezeki itu datang. Itulah yang namanya rezeki. Maka kalau orang menganggap rezeki itu karena ikhtiar kita, ini orang bisa kikir, bisa pelit. Karena dia merasa yang menentukan rezeki itu adalah dirinya. Sehingga kalau rezeki itu ada di tangan dirinya, ketika dia kehilangan sesuatu, dia takut kehilangan. Kenapa? Karena hasil ikhtiar dia. Orang jadi kikir karena dia berpikir rezeki itu dari dirinya. Tapi kalau orang salah memahami rezeki itu dari Allah sehingga kita tidak perlu berusaha, ini juga salah. Ini akhirnya malas, tidak berikhtiar. Dan ini banyak pemahaman seperti ini. Rezeki dari Allah, tidak perlu ikhtiar. Salah. Lalu ikhtiar itu untuk apa? Nah, ini persoalannya. Rezeki itu di luar kuasa kita. Ikhtiar itu dalam kuasa kita. Tapi ikhtiar tidak bisa dipastikan mendatangkan rezeki. Lalu kenapa kita berusaha? Usaha yang kita lakukan itu adalah di dalam kuasa kita, maka Allah akan menghisap. Allah sudah memerintahkan kepada kita, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah anugerah dari Allah. Ini Allah sudah menyuruh kita. Dan ikhtiar yang kita lakukan, ini harus kita pahami, itu dalam rangka mencari rezeki dari Allah yang biasanya datang. Jadi begini gambarannya Bapak Ibu sekalian radhiyallahu Allah. Orang yang berikhtiar itu, berusaha itu adalah begini. Ibaratnya di sini banyak pintu, pintunya tertutup. Kita itu tidak tahu di pintu itu mana yang ada rezekinya. Kita tidak bisa memastikan. Ketika kita berikhtiar, maka kita mencoba mencari dan membuka pintu yang biasanya ada rezekinya. Kira-kira begitu. Yang biasanya ada rezekinya. Jadi filosofinya itu begitu. Mencari pintu, kita buka pintunya yang biasanya ada rezekinya. Seperti misalkan Bapak Ibu sekalian bekerja di sini, itu biasanya rezekinya tuh ada di sini. Tapi tidak bisa dipastikan. Bisa jadi naik, mungkin gaji pokoknya tetap, tapi tiba-tiba misalnya ada renumerasi, ada kenaikan gaji, atau belum turun rezekinya. Nah ini tuh, tapi tetap kenapa masih nyari rezeki di sini? Biasanya rezekinya ada di sini. Lebih terasa tuh nanti kalau jadi pengusaha, tingkat ketidakpastiannya itu tinggi. Tapi pengusaha itu akan berusaha untuk mencari rezeki yang biasanya di mana pintunya terbuka. Salah satunya adalah berusaha sungguh-sungguh, mengkaji,
merencanakan. Ya, kalau pengusaha misalkan melakukan segmen pasar, mensegmentasi pasar, melakukan branding, melakukan banyak ilmu-ilmunya. Itu ilmu semua adalah ilmu-ilmu ya untuk mencari pintu yang biasanya rezekinya ada. Tapi siap-siap, walaupun sudah segenap tenaga, segenap pikiran dikerahkan, belum tentu ada rezekinya. Tiba-tiba krisis ekonomi, ketiga-tiga inflasi tinggi, tiba-tiba banyak tiba-tibanya. Jadi kalau di pengusaha itu lebih jelas. Kalau kita jadi pegawai itu memang ya kita tetap di sini ya karena memang biasanya ada rezekinya di sini. Nah, tapi yang kita perlu sebagai orang yang beriman, mencari rezeki, terutama bagi laki-laki, itu adalah ibadah. Allah akan hisab. Nah, itu pentingnya kita memahami tadi. Rezekinya itu dari Allah, di luar kuasa kita, Allah yang menentukan, tetapi ikhtiarnya ada dalam kuasa kita dan Allah akan menghisab. Maka bekerjalah sungguh-sungguh, terutama di dalam mencari nafkah untuk anak dan istri. Karena dalam satu hadis, banyak hadis sebenarnya yang mendorong kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita. Pahalanya besar. Jadi misalkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta dengan tujuan mengharap wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, ini rezeki dari Allah, pahalanya besar. Lalu kemudian, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari ikhtiarnya dengan kedua tangannya di siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ikhtiar, lalu kemudian ternyata malam kita kelelahan, karena ikhtiar kita itu kita diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkarya secara profesional. Barang siapa yang berusaha payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Jadi pahalanya besar, Bapak. Jadi kalau kita kerja itu harus ada nilai spiritualnya. Bekerja itu untuk nafkahi anak istri, dan itu pahalanya besar. Jadi kalau kita memahami rezeki seperti ini, kita hidup itu enak. Ya, ini saya cerita sedikit. Waktu jadi manten baru, rumah kita ngontrak 1 kamar itu. Lalu kemudian saya dengan istri mikir, karena saya mau keluar kota, mau pulang kampung, sama istri saya, gimana ya caranya mendapatkan uang di kampung saya, ya, di Kalimantan. Terus kepikirlah, oh, kita beli kain, kita buat baju, di sana nanti harganya berkali lipat. Zaman dulu baju dibuat di Jawa, beli di Jawa, dijual di daerah, itu harganya berkali lipat. Berikhtiarlah kita, pergi ke Solo, jual kain, bawa, ya sampai masih ingat itu, naik bis sampai di Jalan Solo, bawa 2 karung itu didorong ke bawah, diangkat. Wah, perjuangan luar biasa. Sampai di Jogja kainnya cari penjahit, berat, dapat jadi baju banyak. Singkat cerita, bawa bajunya pergi ke Semarang, naik ke pelabuhan, sudah ternyata waktunya udah mepet sekali, kapal mau berangkat, saya mengejar naik pakai pakai tas itu, sampai mau pingsan, ternyata sampai di pelabuhan kapalnya udah berangkat. Lalu kemudian ini ikhtiarnya luar biasa. Lalu kemudian setelah itu kita nunggu kapal besoknya, nginap di Semarang, nunggu kapal besoknya, ternyata dapat. Naik kapal, berangkat sampai Kalimantan. Bagaimana caranya laku? Ini ikhtiar ya.
Cari penjual baju, cari penjual. Karena kalau kita jual sendiri nanti nggak laku. Cari penjual, kasihlah penjual. Apa yang terjadi? Sudahlah membawanya susah, mencarinya susah payah, membawanya sampai mau pingsan, mencari penjual, ikhtiarnya udah sungguh-sungguh nih. Ternyata tidak ada satupun yang laku. Tidak ada. Lalu apakah saya gundah gulana? Stres? Enggak. Kenapa? Karena saya dan istri memahami rezeki minallah, rezeki itu dari Allah, bukan di tangan kita. Saya hanya nanya istri, uang masih ada enggak? Biar kita besok pulang. Oh masih ada. Oke. Jadi singkat cerita, sampai beberapa 2 minggu atau berapa kita di pulang kampung, mau pulang. Nah ini mau pulang. Baju itu memang satu laku, itu pun yang beli kakak sendiri, mungkin kasihan dia. Ya. Lalu pas mau pulang, bapak saya bilang gini, kamu di rumah punya TV enggak? Saya bilang enggak punya, kan manten baru. Ini ada uang nih, kamu nanti beli TV. Mungkin beli TV second aja lah, nih uang gini. Coba, saya berusaha keras nyari uang melalui jual baju, enggak dapat apa-apa. Tapi tiba-tiba bapak saya, ada uang. Rezeki bukan dari ikhtiar, tiba-tiba dikasih. Lalu kemudian sampailah di Semarang. Ketika di Semarang mikir, kalau gitu kita menginap dulu sama tempat kakak. Ada punya kakak di Semarang. Malam hari ngobrol-ngobrol sama kakak, nanya-nanya. Itu kalau beli TV berapa ya harganya? TV second. Apa kata kakak saya? Bawa TV itu. TV-nya TV besar itu. Berapa inci ya? TV besar. Bawa TV itu. Coba, rezeki dari Allah. Kita nggak cerita, kita nggak laku buku bajunya, kita nggak cerita. Kita hanya bercerita pengen beli TV, bawa TV-nya. Coba, rezeki dari Allah. Besoknya travel udah disediakan sama kakak. Rezeki dari Allah. Jadi ikhtiarnya sungguh-sungguh sampai mau pingsan, sampai cari sana cari sini, nggak laku. Lalu baju tadi gimana? Baju tadi dikirim dari Kalimantan lewat pos karena saya enggak kuat bawa banyak barangnya. Sampai barangnya di Jogja dijual laku. Itulah rezeki. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang Allah itu sebenarnya nunjukkan, cuma kita tidak sensitif. Kita tuh hanya berpikir rezeki itu ada di tangan kita, enggak. Tapi kenapa saya berikhtiar? Ya, Allah menyuruh berikhtiar. Ikhtiar itu berarti apa? Bersungguh-sungguh mencari pintu yang biasanya Allah turunkan rezekinya di sana. Kalau nanti saya datang ke sana, saya sudah dapat pahala. Ada atau tidak ada rezeki, sudah dapat pahala. Makanya orang yang beriman, yang paham tentang konsep rezeki, pertama dia akan sungguh-sungguh dalam berusaha. Kenapa? Allah suka dengan hambanya yang bekerja secara profesional, yang bekerja niat ibadah kepada Allah untuk menafkahi anak istri. Allah suka, Allah kasih pahala. Itu pegangan kita. Maka sungguh-sungguh saja mencari rezeki. Tapi kita siap kalau ternyata dari ikhtiar kita, ternyata apa istilahnya anak muda sekarang? Zong. Ya. Zong itu artinya apa? Nggak ada apa-apanya. Nggak apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa. Sebenarnya banyak cerita tentang rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian terhormati Allah, pemahaman ini perlu dimiliki oleh para ayah, dimiliki para bunda, sehingga jangan sampai masalah rezeki ini membuat berantakan rumah tangga. Karena gara-gara enggak paham dua-duanya, itu seringkali jadi masalah rumah tangga. Kalau paham itu enak banget. Kadang perut lapar ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah berikhtiar. Begitu juga pemahamannya harus kita berikan kepada anak kita. Karena mereka, anak kita itu akan menghadapi kehidupan yang lebih sulit dibandingkan kita. Ini menurut ramalan para ahli ya. Nah demikian yang bisa sampaikan Bapak sekalian terhormati Allah. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.